Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Private BBS malam hari ini, tepatnya tanggal 4 Desember 2020. Alhamdulillah, kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa yaitu Private BBS, di mana malam hari ini saya akan men-sharingkan ilmu teknik digital marketing melalui strategi WhatsApp marketing. Ya, dan yang kedua nanti saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu bagaimana membangun 100 agen PPOB dalam waktu 1 bulan dan nanti bagaimana mengolah 100 agen PPOB ini nanti menjadi 10 mitra baru dalam waktu 1 bulan. Ya, itu ilmu yang sangat betul-betul harus Anda pahami, yang harus Anda kuasai dan harus Anda praktekkan untuk memastikan Anda mudah membangun mitra baru. Ya, itu Bapak Ibu tujuan kenapa kita berikan ilmu WhatsApp marketing dan ilmu bagaimana membangun 100 agen PUB kita berikan pada Anda malam hari ini, ya. Nah, sebelum saya mulai materi malam hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir di Private BBS malam hari ini. Ya, selamat datang di keluarga besar BBS. BBS itu apa? BBS itu adalah sekolah bisnis yang akan mendampingi, yang akan melatih, yang akan mengcoaching Bapak Ibu sampai Anda betul-betul sukses di sini, ya. Nah, itu BBS ya. Selamat datang di keluarga besar Cimo ya. Nah, Cimo ini yang memberikan proyek bisnisnya Bapak Ibu. Jadi proyek bisnis itu ya dari Cimo. Nah, BBS itu fokus di ilmunya. Ya, sehingga nanti kalau ini disinergikan ya, kalau ini dikawinkan menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, kalau bisnis tanpa ilmu ya percuma, ilmu tanpa dipraktekkan ke bisnis juga percuma. Jadi dua-duanya ini harus disatukan atau disinergikan. Nah, itulah yang akan Anda jalankan nanti dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan, ya. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini sekali lagi buat yang baru maupun lama, ya saya tekankan kepada Anda di BBS sama Cimo ini, ya itu bukan Bapak Ibu kita ajarin teori ya, karena kemarin saya ada apa ya member yang mengatakan kok teori terus gitu loh. Ya, kapan prakteknya? Sekali lagi, BBS sama Cimo ini seperti saya katakan tadi, ya. BBS itu fokus di ilmunya. Nah, ilmu ini kalau nggak dipraktekkan juga percuma. Nah, dipraktekannya dengan apa? Dengan bisnis yang Anda jalankan di Cimo, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi artinya BBS itu seperti Anda itu belajar di kolam renang, ya. Nah, setelah Anda pelajari caranya berenang, ya Anda nyebur di kolam renang. Itu BBS Bapak Ibu. Jadi salah besar kalau Anda mengatakan bahwa di IMO ini atau di BBS ini Anda itu hanya belajar teori. Nah, kalau belajar teori mah buat apa? Buat apa Bapak Ibu? Kita ini kan lagi berbisnis, kita ini lagi bisnis. Ya, kita itu lagi membangun omset, kita lagi membangun income. Lah buat apa kalau kita hari ini cuma teori? Ya, buang-buang waktu, membuang energi. Ya, buang-buang waktu, buang energi buat apa? Saya juga nggak akan fokus di bisnis ini kalau hanya sekedar teori. Ya, sekali lagi di BBS sama Cimo ini Anda belajar teori malam hari ini, nah besok Anda praktekkan. Nah, sehingga nanti tidak ada ya mitra baru Anda ataupun mitra Anda yang ngomongnya itu seperti itu tadi. Pak kok teori terus ya. Nah, kalau Anda nggak belajar teorinya dulu lah, terus Anda itu mau praktek gimana? Ya, Anda mau praktek gimana? Ya, jadi Anda itu kalau berjalan tanpa ilmu, itu seperti Anda itu berjalan di kegelapan tanpa cahaya. Nah, cahaya itu apa ya? Ilmu. Jadi kalau Anda berjalan di kegelapan, nggak ada cahayanya ya nabrak-nabrak. Ya, apalagi di bisnis ini Bapak Ibu sekali lagi, yang Anda kejar ini kan nggak main-main. Modal 38.000, modal 114.000, modal 266.000. Nah, goals Anda ini kan nggak main-main, yaitu dalam waktu 10 sampai 12 bulan, ya, Bapak Ibu, ini menaklukkan passive income 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan.
Lah kalau untuk mengejar goals yang nggak main-main ini bukan goals yang kecil ya, goals yang sangat besar. Anda menjalankan bisnis ini tanpa ilmu, ya percuma, Bapak Ibu, buang-buang waktu, mending nggak usah. Ya, itu seperti Anda itu masuk kuliah, pengennya langsung wisuda gitu loh, tapi nggak mau masuk kuliah, lah itu gimana coba? Ada nggak hari ini yang seperti itu? Seperti putra-putri Anda masuk sekolah-sekolah yang terbaik, terus pengennya itu langsung lulus sekolah gitu. Ya nggak akan pernah mungkin Bapak Ibu, naik kelas juga belum tentu, apalagi lulus. Ya sama kayak kuliah, naik semester aja juga belum tentu, apalagi di wisuda. Nah BBS itu seperti itu Bapak Ibu. BBS itu seperti itu. Nah cara berpikirnya Anda itu jangan seperti kayak member-member yang tadi saya sebutkan. Gitu loh. Anda join di Cimo, terus Anda pinginnya langsung praktek, tapi Anda nggak mau belajar ilmunya. Lah terus gimana Anda bisa sukses di sini? Ya. Makanya kenapa kita ada training hari Senin, Anda kita ajarkan project bisnis ini, kita ajarkan marketing plan-nya, ya kita ajarkan sistem BBS-nya atau cara kerjanya itu hari Senin. Hari Rabu kita ajarin ilmu Facebook marketing, bagaimana membangun mitra baru ya dengan cara mengolah pengguna Facebook di seluruh Indonesia menjadi mitra baru. Hari Jumat sekarang kita ajarkan WhatsApp marketing sama bagaimana membangun 100 agen PPOB. Ya, hari Minggu besok nanti ya kan itu pertemuan khusus untuk orang-orang yang betul-betul komitmen di bisnis ini. Siapa itu? Core leader. Core leader itu siapa? Orang yang sudah tanda tangan surat pernyataan bermaterai untuk siap menjalankan sistem BBS tanpa protes, tanpa alasan, tanpa mengeluh, tanpa menunda. Nah, itulah yang berhak untuk acara hari Minggu. Makanya kita akan berikan materi yang luar biasa. Apa materinya? Yaitu 5 rahasia untuk menaklukkan bisnis jaringan. Nah, kenapa materi ini kita berikan kepada core leader lah? Karena mereka betul-betul serius. Mereka itu betul-betul komitmen untuk sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan. Nggak main-main terhadap impiannya, tidak apa ya? Tidak setengah-setengah gitu loh, tapi all out untuk impiannya sendiri. Salah satunya dibuktikan dengan ya bikin surat pernyataan bermaterai ya untuk impiannya sendiri gitu loh. Nah, itu hari Minggu. Nah, itu ilmu Bapak Ibu. Nah, setelah Anda belajar ilmu itu, contoh kayak hari Jumat sekarang. Nah, itu besok Anda lihat rekamannya, Anda catat, Anda praktekkan. Seperti Anda tadi, seperti belajar renang gitu loh. Malam hari ini Anda belajar teori renang. Nah, besok Anda itu praktek nyebur di kolam renang. Nggak usah takut tenggelam. Kenapa? Karena di pinggir kolam renang itu ada pelatihnya. Ada saya, ada leader Anda gitu loh. Yang akan menolong Anda kalau Anda itu mau tenggelam. Jadi nggak usah takut. Kecuali kalau Anda belajar renang, di situ nggak ada pelatihnya. Lah Anda boleh takut kalau tenggelam. Ya, kan? Di samping Anda, itu kan ada mentor Anda, ada leader Anda yang akan mendampingi Anda setiap hari. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir Anda gitu. Nggak sendirian Anda. Gitu. Ya, seperti kayak sekolah kuliah kan nggak sendirian. Ada gurunya, ada dosennya gitu loh. Yang siap membimbing Anda, melatih Anda untuk supaya sukses di bisnis ini gitu loh. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada siapapun di bisnis ini, ya di bisnis sama BBS, jangan pernah hari ini, ya begitu join, terus Anda itu langsung praktek, ya Anda langsung praktek. Kalau Anda langsung praktek, ya itu tadi ya tolong dimatikan tombol audionya, ya jangan diklik, jangan menyentuh apapun di pojok kiri bawah ya Bapak Ibu ya, karena kalau diklik suara Bapak Ibu akan masuk ke ruang private dan itu akan mengganggu fokus belajar teman-teman yang lain ya. Jadi sekali lagi jangan menyentuh apapun di layar handphone Bapak Ibu terutama di pojok kiri bawah. Karena itu ada tombol audio yang kalau diklik suara Bapak Ibu sekecil apapun akan masuk ke ruang training. Ya. Oke. Saya lanjutkan.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai Anda seperti member-member yang saya sebutkan tadi. Ya, begitu join pinginnya langsung praktek gitu loh. Yaitu seperti Anda sekolah, ya kan, pinginnya langsung naik kelas gitu loh. Langsung ngerjain soal ujian, ya gimana? Langsung pingin UTS, UAS gitu loh, kalau kuliah gitu. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Di mana-mana itu harus belajar ilmunya dulu gitu loh. Ya, harus belajar ilmunya, apalagi ini bisnis. Ya, bisnis itu Bapak Ibu fokusnya adalah bagaimana Bapak Ibu membangun omset. Ya, membangun omset. Nah, omset itu diperoleh dari mana? Dari pelanggan tetap sama konsumen. Nah, sekarang kita mengajarkan kepada Anda itu bagaimana membangun pelanggan tetap atau core leader aktif atau elang ya di bawah Anda semua. Ya, jadi semakin besar pelanggan tetap Anda, maka semakin besar omset, semakin besar income Anda. Ya, nanti Anda juga kita akan ajarkan di kurikulum tahap kedua apa? Bagaimana membangun konsumen setiap hari. Jadi omset Anda itu nanti dari dua sumber, dari pelanggan tetap sama konsumen yang sifatnya itu apa ya? Kalau pelanggan tetap itu artinya kan setiap produk habis dia langsung belanja lagi ke Anda, itu namanya pelanggan tetap. Kalau konsumen itu kan bulan ini beli, produk habis belum tentu beli di Anda, bisa saja beli di orang lain. Nah, itu namanya konsumen. Nah, yang kita bangun di bisnis itu dua-duanya. Anda membangun pelanggan tetap, Anda juga membangun konsumen, gitu loh. Itu bisnis Bapak Ibu. Ya, paham ya Bapak ya? Jadi itu yang harus Anda harus betul-betul pahami. Di bisnis ini tuh Bapak Ibu harus membangun dua, membangun pelanggan tetap yang kita sebut sebagai core leader aktif generasi 1 sampai 20 itu namanya pelanggan tetap. Ya. Nah, di luar pelanggan tetap namanya konsumen. Ya, sekalipun dia member, Bapak Ibu punya member nih. Ya, tapi dia bukan core leader aktif, ya. Dia hanya ingin harga murah, nah itu namanya konsumen. Ya, namanya konsumen. Karena apa? Belum tentu bulan depan dia beli lagi di Anda. Belum tentu. Belum tentu, ya kan? Tapi kalau yang namanya core leader aktif atau pelanggan tetap itu nggak perlu diingetin, nggak perlu disuruh juga tiap bulan pasti akan belanja tetap ke Anda gitu loh, ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana membangun pelanggan tetap itu? Makanya kita berikan ilmu di hari Senin, ilmu di hari Rabu, ilmu di hari Jumat sama hari Minggu. Nah, jadi Senin, Rabu, Jumat, Minggu itu adalah ilmu yang kita berikan kepada Anda untuk supaya Anda itu bisa membangun pelanggan tetap. Ya, itu kita berikan ketika Anda baru bergabung di Cimo. Nah, nanti setelah Anda bisa membangun pelanggan tetap, step selanjutnya adalah bagaimana membangun konsumen setiap hari. Ya, membangun konsumen setiap hari. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, untuk detailnya Bapak Ibu nanti lihat dari rekaman hari Senin ya. Lihat rekaman hari Senin. Kurikulum tahap awal BBS itu apa, kurikulum tahap menengahnya apa, tahap akhirnya apa. Itu lihat hari Senin. Ya. Jadi nanti di grup WhatsApp tim inti jangan sampai nanti ada member lagi seperti kayak tadi ya, saya sebutkan tadi. Pak kok teori terus, Pak? Teori terus ya. Nah, berarti ini ciri-ciri member yang dalam tanda kutip ya, dia tidak memahami esensi di bisnis ini. Ya, bahwa di bisnis ini itu harus belajar teori dulu, besoknya praktekin. Gitu loh. Ya jangan sampai Anda belajar teori hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu, terus nggak ada praktekin ya percuma. Itu namanya jago teori Anda. Nah, kalau di Cimo BBS ini nggak seperti itu. Malam hari Senin Anda belajar, Selasa praktekin, Rabu belajar, Kamis praktekin, Jumat belajar, ya, Kamis, Jumat sekarang belajar, Sabtu praktekan, Minggu belajar, Senin praktekan, dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika ada yang belum jelas, Anda konsultasikan kepada leader atau mentor Anda secepatnya hari itu juga. Nah, setelah itu Anda berbagi ilmu
Kepada siapa? Kepada tim Anda dari apa yang sudah Anda pelajari, apa yang Anda praktekkan, Anda apapun yang Anda konsultasikan. Nah, cuma itu aja sebetulnya kalau mau sukses Bapak Ibu. Belajar, praktek, konsultasi, berbagi ilmu. Berapa lama Bapak Ibu? Ya selama 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Nah, itu semuanya tertuang di surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda. Itu semuanya isinya di situ. Apa? Anda harus on system. On system 100% tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa menunda, tanpa alasan. Ya. Contoh kayak training malam hari ini. Itu sebetulnya kalau Anda sudah tanda tangan bermaterai, itu sponsor Anda, leader Anda, mentor Anda nggak perlu ngingetin. Nggak perlu nyuruh-nyuruh. Ya, Anda pasti hadir. Gitu malam hari ini. Besok, ya kan? Lihat rekaman, nggak perlu diingetin, nggak perlu disuruh-suruh sebetulnya. Ya, karena apa? Karena Anda sudah tanda tangan di atas materai untuk impian Anda bahwa Anda berjanji untuk on system 100% tanpa protes, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa alasan. Ya, maka otomatis Anda akan lihat rekaman besok, mencatat dan Anda praktekkan. Ya, dan kalau belum jelas, nggak perlu diingetin, Anda konsultasi. Nggak perlu disuruh-suruh, Anda konsultasi. Kepada siapa? Kepada leader Anda. Jadi di masing-masing grup WhatsApp tim inti itu ada leader Anda masing-masing. Contoh, tim inti 1 itu Pak Tahir. Ya, grup WhatsApp tim inti 2 itu ada Bu Sri Anita, ada Pak Irsad. Ya. Tim inti 3 itu ada Pak Rizky. Ya, di situ. Tim inti 4 ada Pak Sustio, ada Pak Satrio di situ. Ya, tim inti 3 itu juga ada Pak Hamdan, ada Pak Jasman, ya. Ya, tim inti 5 ya, ada Bu Nur Alkoma, ada Pak Frendik, ada Bu Lusmiati di situ. Ya. Tim inti 6 ya kan, di situ ada Pak Nawir, ada Bu Katmi, ya. Terus ada Pak Kadir ya, di situ, ya. Nah, terus tim inti 7 ada Bu Widi, tim inti 8 ya, ada Bu Samara ya kan, tim inti 9 ya, ada Pak Agus, ada Bu Nuri, ada Bu Nur Aini di situ. Ya, tim inti 10 ya kan, di situ ada Pak siapa? Pak Khairul ya. Tim inti 11 di situ ada Bu Is Ernawati ya. Di situ ya, Bapak Ibu perhatikan itu leader-leader Anda tadi itu. Ya, ada Pak Pilipus itu juga di tim inti 11. Ada Pak siapa lagi itu? Pak Maksudi itu juga tim inti 11. Ya. Ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, tim inti 12 ya. Ya, itu ada tim inti 12 itu ada Pak Yanuar ya. Ya, tim inti 13 ya ada Bu Evi ya, tim inti 14 itu Pak Sumintar. Ya, tim inti 15 itu Pak Khairul ya. Cuma Pak Khairul bau-bau, yang Pak Khairul sebut tadi Pak Khairul dari Surabaya. Ya, nah itu tadi leader-leader Anda Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau Anda konsultasi itu ke mereka atau ke saya sebagai mentor Anda, ya, ke Pak Trian sebagai sebagai mentor Anda. Jadi kalau konsultasi itu ke orang-orang yang saya sebutkan tadi, ya, itu orang-orang yang hari ini, ya, Anda kalau belum paham itu konsultasi ke mereka atau ke saya. Jadi kalau Anda nggak paham, itu jangan diem Bapak Ibu. Kalau Anda diem, kalau Anda nggak ngerti, ya kita nggak tahu karena yang kita pimpin ini bukan 1-2 orang, tapi ribuan Bapak Ibu. Ya, ratusan ribuan yang kita pimpin, jadi nggak ngerti gitu. Ya. Nah, kalau Anda on system yang seperti itu tuh nggak perlu diingetin. Kalau Anda nggak paham langsung konsultasi ke leader, langsung konsultasi ke mentor. Nah, selanjutnya apa? Seperti kayak berbagi ilmu atau sedekah ilmu. Apa yang Anda pelajari, apa yang Anda praktekkan, apa yang Anda konsultasikan. Nah, itu juga nggak perlu diingetin. Pokoknya apapun yang Anda pelajari, apapun yang Anda praktekkan, apapun yang Anda konsultasikan, itu kan pengalaman yang nilainya itu tak terharga. Nilainya itu luar biasa. Nah, nilai itu
itu yang Anda harus sedekahkan kepada tim Anda gitu loh. Ya, bagaimana Anda itu bisa membangun mitra baru 10, bisa membangun mitra baru 20, bisa membangun mitra baru 30, itu yang Anda harus bagikan ke mereka. Karena Anda itu ibaratnya begini Bapak Ibu. Saya sudah berjalan 10 kilo. Leader Anda itu sudah berjalan 5 kilo. Nah, di bawahnya lagi ada leader lagi, itu sudah berjalan 3 kilo. Nah, jadi jalan yang Anda akan lewati itu sudah pernah kita lewati gitu loh. Ya, jadi sekali lagi jalan yang Anda lewati itu pernah kita lewati. Jadi kalau Anda menemukan orang tipenya seperti ini, lah dulu kita juga ketemu orang seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau leader Anda nanti ngomong, nanti Pak, kalau Bapak promosi akan ketemu seperti ini. Kalau presentasi, Bapak akan ketemu orang tipenya begini-begini. Bapak kalau follow up akan ketemu orang tipenya begini. Nah, itu juga yang akan Anda hadapi Bapak Ibu. Jadi apapun yang Anda hadapi di lapangan, itu semuanya sudah pernah kita hadapi Bapak Ibu. Dan itulah kenapa kita bagikan kepada Anda. Dan itulah kenapa hari ini saya, leader Anda itu bisa membangun lebih dari 20 orang mitra baru. Ya. Apa hari ini leader-leader Anda itu bisa ngajak 50, bisa ngajak 60, 70, 80, 90, bahkan 100 Bapak Ibu. Jadi artinya kalau Anda lewati jalan yang mereka lewati, ya Anda akan seperti mereka. Anda bisa melewati kilometer 1, Anda bisa melewati kilometer 2, kilometer 3. Kenapa Bapak Ibu? Karena jalan yang Anda lewati itu sudah dilewati oleh leader Anda. Gitu loh. Jadi kalau leader Anda bisa melewati jalan itu, Anda juga pasti bisa. Kenapa? Karena ilmunya sama. Kenapa sama? Karena ilmu mereka itu ilmu dari saya semua. Yang saya berikan kepada Anda hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Jadi apapun yang mereka lakukan, itu pula yang saya lakukan waktu saya membangun bisnis ini. Nah, apapun yang Anda lakukan, itu pula yang akan yang dihadapi oleh mereka. Ya, jadi Anda jangan sampai dalam tanda kutip nih ketika promosi, presentasi, follow up atau membangun tim, terus Anda merasa Anda sendiri yang menghadapi situasi seperti itu gitu loh. Ya. Kalau Anda promosi ketemu orang model misalkan, ya kan? Ada orang yang mengatakan Anda itu orang gila. Nah, dulu leader Anda juga lebih hebat dikatakan seperti itu. Saya pun juga sama. Ada yang mengatakan waktu Anda presentasi dianggap penipu. Lah, leader Anda juga seperti itu. Saya juga seperti itu, akan menghadapi orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi apapun yang Anda hadapi di lapangan, itu semuanya pernah kita hadapi. Makanya kita berikan kepada Anda ilmunya gitu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda jangan merasa bahwa ketika Anda promosi, Anda presentasi, Anda follow up, Anda membangun tim, itu seperti seolah-olah Anda itu paling punya masalah yang paling berat gitu loh. Karena masalah Anda itu sudah pernah dihadapi oleh leader Anda. Masalah Anda itu sudah pernah dihadapi oleh mentor Anda. Apapun yang Anda hadapi di lapangan. Anda ketemu hari ini member yang dalam tanda kutip ya susah diarahkan. Lah leader Anda juga pasti punya banyak member yang susah diarahkan. Ya, disuruh hari ini datang ke training, nggak datang. Suruh bikin surat pernyataan, nggak bikin surat pernyataan. Suruh lihat rekaman, nggak lihat rekaman. Ya banyak protes, ya banyak protes. Itu mereka juga menghadapi itu Bapak Ibu. Jadi Anda nggak sendirian ya. Tapi Anda itu akan menghadapi apa yang kita hadapi. Dan kita berhasil melewati itu. Maka Anda pun juga pasti bisa melewati itu Bapak Ibu. Ya, pasti bisa melewati. Jadi kalau kami bisa membangun lebih dari 100 mitra baru, leader Anda bisa membangun lebih dari 100, Anda semuanya juga pasti bisa membangun lebih dari 100 mitra baru. Ya, karena sekali lagi ilmunya sama. Mentornya sama, alat bantunya sama, ya kan? Sama-sama hadir training hari Senin, sama-sama datang ke training hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Dan yang luar biasa itu waktu awal mereka bergabung pun sama-sama gaptek. Sama-sama gaptek, sama-sama usianya kepala 6. Ya. Jadi jangan sampai Anda dalam tanda kutip nih, wah saya gaptek, terus Anda merasa Anda sendiri yang gaptek. Lah dulu leader Anda semua gaptek semua itu.
Ya, gaptek semua itu dalam arti Bapak Ibu belum pernah belajar ilmu digital marketing. Bahkan ada yang belum bisa copy paste, salin tempel. Bahkan ada yang transfer ke ATM ini belum bisa. Ya, jadi artinya ini kan kabar gembira buat Anda Bapak Ibu. Lah kalau mereka bisa, yang kepala 6 aja bisa, yang nggak bisa salin tempel aja bisa, melewati bisnis ini, ya dalam waktu sekian bulan mereka bisa mengajak lebih dari 50, bisa mengajak lebih dari 100, maka Anda pun juga pasti akan seperti mereka Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Anda berani nggak membayar harganya untuk belajar secara serius, praktek secara serius, konsultasi secara serius, berbagi ilmu secara serius seperti mereka, tanpa alasan, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa protes. Ya. Jadi orang-orang yang saya sebutkan tadi, leader-leader yang saya sebutkan tadi, itu semuanya itu ya seperti itu Bapak Ibu. Begitu saya arahkan A, jalanin A. Saya arahkan B, ya jalanin B. Saya arahkan C, jalanin C. Yang protes, yang mengeluh, yang menunda, yang banyak alasan, itu saya tinggal nunggu waktu. Kalau nggak sebulan, ya 2 bulan pasti keluar dari bisnis ini. Maksimal 3 bulan pasti berhenti di bisnis ini. Sekalipun orang ini bisa mengajak lebih dari 50 orang. Saya berani memastikan orang ini akan berhenti di bisnis ini. Ketika nih sudah tidak on system lagi. Artinya tadi, begitu saya arahkan A, kok jalanin B. Begitu saya arahkan C, kok jalanin D. Begitu saya arahkan E, kok jalanin F. Itu artinya, dalam kutip nih, dia sudah memprotes. Tidak menjalankan sistem yang saya arahkan. Ya. Nah itu sudah banyak sekali Bapak Ibu. Orang-orang seperti itu. Nggak main-main loh ya, bisa ngajak 60 orang loh. Ya, bukan ngajak 2 Bapak Ibu. Mereka itu ngajak 60 orang. Ya, tapi dalam waktu sekian bulan mereka berhenti. Kenapa? Ya karena dia dalam kutip tidak on system. Karena terlalu banyak protes, terlalu banyak alasan, terlalu banyak menunda dan terlalu banyak mengeluh. Ya, sehingga apa? Ya yang terjadi adalah berhenti di sini. Ya. Memang dia bisa ngajak 60, tapi 60 orangnya itu tidak bisa mencontoh atau melakukan apa yang dia lakukan. Jadi yang bisa ngajak 60 ya cuma dia. Tapi mitra barunya yang 60 itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Ya karena salah sponsornya sendiri. Ya. Kenapa? Ya karena dia tidak menjalankan ya ilmu yang saya arahkan. Ilmu yang saya arahkan ini kan ilmu yang bisa dijalankan oleh orang yang gaptek sekalipun. Orang yang sudah kepala 6. Gitu loh. Jadi kalau yang gaptek kepala 6 bisa, maka Anda semua pasti bisa. Lah sponsor ini lupa bahwa mitra barunya ini gaptek semua. Gitu loh. Sponsornya ini apa ya dalam tanda kutip itu sombong gitu loh. Ego gitu loh. Wah, dikiranya 60 mitra barunya itu bisa seperti dia. Sama-sama bisa ngajak 60 orang lebih gitu loh. Nah, ternyata semuanya ya pasif semua Bapak Ibu. Karena Pak macet generasi satunya 60 mitra barunya nggak ada yang jalan. Karena dia lupa bahwa mitra barunya ini gaptek semua. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau Anda seperti itu, ya Anda akan mengikuti jejak orang-orang seperti itu. Gitu. Ya, makanya kenapa di awal itu selalu saya arahkan Anda itu bikin surat pernyataan bermaterai. Ya, supaya apa? Supaya Anda itu nggak main-main di bisnis ini. Supaya Anda itu on system. Menjalankan 7 langkah sukses BBS 100%, melakukan 5 kebiasaan core leader, ya kan? Melakukan punya buku 7 checklist BBS. Dan Anda gerakkan tim Anda dengan buku 7 checklist BBS. Anda punya buku laporan program harian dan Anda selalu bikin laporan program harian
Dan yang terakhir, Anda ikut Facebook berbayar 25.000 di grup Facebook Peluang Satu Bisnis. Itulah sistem Bapak Ibu. Itu sistem. Nah, siapapun yang tidak on sistem, itu udah pasti akan berhenti di bisnis. Ingat ini bisnis jaringan. Bukan Anda itu sedang berdagang. Bukan Anda itu sedang jualan. Bukan Anda sedang kerja. Tapi Anda itu membangun bisnis jaringan. Anda itu membangun jaringan pelanggan tetap. Judulnya itu Bapak Ibu. Ingat judulnya, saat ini Anda itu membangun jaringan pelanggan tetap atau core leader aktif generasi 1 sampai 20. Ya, generasi 1 itu siapa? Orang yang diajak langsung. Generasi 2 itu siapa? Orang yang diajak generasi 1. Generasi 3 siapa? Orang yang diajak generasi 2. Generasi 20 siapa? Orang yang diajak generasi 19. Nah, Anda itu membangun itu Bapak Ibu. Ya, selalu saya contohkan itu Anda bikin saluran pipa 1 sampai pipa 20. Seperti Anda itu bangun gedung lantai 1 sampai lantai 20. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi, Anda itu seorang pengusaha yang membangun gedung lantai 1 sampai 20, membangun saluran pipa 1, pipa 20. Lantai 1 jadi lantai 2, lantai 2 jadi lantai 3 sampai lantai 20. Nah, itu yang harus Anda sadari dari sekarang Bapak Ibu. Anda itu membangun pelanggan tetap dari generasi 1 sampai 20. Ya. Bukan Anda lagi jualan, bukan Anda dagang. Ya. Kalau dagang itu seperti kayak tadi, ya, seperti yang saya contohkan tadi, Anda ngajak 60 orang. Nah, itu Anda itu dagang. Itu seperti Anda itu membangun konsumen. Anda jualan baju, ya kan? Ada yang beli baju, Anda jualan sepatu, ada yang beli sepatu, ada yang jualan nasi goreng, beli nasi goreng, ada yang jualan pecel lele, beli pecel lele. Nah, itu seperti sponsor tadi. Anda ngajak 60 orang itu tadi, dapat konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Dia lupa bahwa di bisnis ini itu bukan membangun konsumen di awal, tapi membangun pelanggan tetap. Ya, membangun pelanggan tetap. Namanya core leader aktif generasi 1 sampai 20. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, untuk itulah makanya Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan kepada Anda, kalau Anda memang betul-betul ingin ya betul-betul sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan, tolong betul-betul Anda bikin surat pernyataan bermaterai. Karena di bisnis ini nggak ada bos, nggak ada bawahan, nggak ada atasan. Karena di bisnis ini modalnya kecil, cuma 38.000. Ya, kita nggak bisa maksa Anda, kita nggak bisa marahin Anda. Yang bisa maksa marahin Anda itu hanya impian Anda sendiri. Makanya apa? Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda sendiri. Supaya Anda nggak main-main di bisnis ini. Ya, karena sponsor Anda nggak bisa maksa Anda. Leader Anda nggak bisa menegur Anda. Mereka itu cuma bisa mensupport, mengajari, mendampingi. Itu tugas sponsor, leader, mentor itu Bapak Ibu. Tapi mereka nggak bisa maksa Anda gitu loh. Nggak bisa marahin Anda. Anda nggak datang privat malam hari ini itu loh. Itu leader, mentor, sponsor Anda itu nggak bisa marahin Anda. Lah yang marahin siapa? Impian Anda. Kalau impian ngomong, kalau impian bisa ngomong, Anda dimarahin sama impian Anda. Ya. Ya, kalau modalnya 100 juta, Anda nggak perlu disuruh-suruh Bapak Ibu. Pasti datang paling awal tuh untuk training hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Itu paling awal. Karena apa? Anda sudah ngeluarin uang 100 juta. Ya, nggak perlu diingetin, besok lihat rekaman. Nggak perlu disuruh-suruh, langsung praktek. Nggak perlu ditelepon, Anda kalau belum jelas konsultasi. Nggak perlu didatangin ke rumahnya, ya Anda pasti akan berbagi ilmu kepada tim Anda dari apa yang Anda pelajari, apa yang Anda praktekkan, apa yang Anda konsultasikan kepada tim Anda. Itu nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diingetin. Kenapa? Karena Anda ngeluarin 100 juta. Lah karena di sini Anda cuma ngeluarin 38.000, ya dalam tanda kutip itu Anda itu nggak merasa rugi kalau kehilangan 38.000, gitu loh. Padahal kalau Anda
betul-betul telaah Bapak Ibu, Anda kehilangan impian Anda yang nilainya miliaran Bapak Ibu. Anda mungkin merasa kehilangan 38.000 itu nggak rugi Anda. Tapi sebetulnya di balik itu Anda itu sudah kehilangan impian Anda yang nilainya itu tidak ternilai. Contoh, Anda ingin memberangkatkan haji orang tua Anda. Apakah itu bisa dinilai dengan uang? Contoh, Anda ingin memberikan pendidikan yang terbaik buat putra-putri Anda. Apakah itu bisa dinilai dengan uang? Memang Anda 38.000 itu seperti nggak rugi Anda. Tapi sebetulnya Anda itu sedang ya kan kehilangan miliaran bahkan tak ternilai itu impian Anda. Nah orang-orang seperti ini nih sampai kapanpun kalau mindsetnya seperti ini itu tidak akan pernah sukses dalam hidupnya Bapak Ibu. Kenapa? Lo impian orang tuanya aja dia nggak peduli. Katanya ingin memberangkatkan haji orang tuanya. Katanya ingin melunasi hutang. Katanya ingin punya rumah. Katanya ingin menyekolahkan anak yang terbaik. Ya, sebetulnya kalau Anda melihat impian Anda, itu sebetulnya perlu nggak sih saya ingetin Anda untuk datang ke training Senin Rabu Jumat? Nggak perlu, Anda langsung datang langsung paling awal. Bahkan kalau saya lupa Anda ingetin tuh, Pak ada jadwal training Pak, kok belum dikirim Pak pengumumannya Pak? Nah, Pak saya sudah absen Pak. Nah itu Bapak Ibu. Ya, nggak perlu saya ingetin, Anda bikin laporan program harian. Nggak perlu saya ingetin. Anda langsung ngeprint buku 7 checklist BBS, ngeprint buku laporan harian, Anda langsung belajar rekamannya, kayak gitu Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena Anda betul-betul bahwa impian Anda ini nggak main-main gitu loh. Ya, nah itulah kebanyakan kenapa banyak hari ini yang berhenti di bisnis ini karena apa? Ya itu tadi. Ya, karena 38.000 itu nggak merasa rugi. Padahal sebetulnya kalau dia mengerti bahwa dia itu lagi kehilangan impiannya yang nilainya miliaran. Bahkan nggak bisa dilihat dengan uang loh Bapak Ibu. Ya contoh tadi kayak memberangkatkan haji orang tua Anda itu nggak bisa dilihat dengan uang. Ya. Nah untuk bisa memberangkatkan haji orang tua Anda itu kan Bapak Ibu harus membangun bisnis ini gitu loh. Nah untuk membangun bisnis ini tuh kan Anda harus belajar dulu hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Setelah itu Anda praktekkan gitu loh. Ya. Setelah itu Anda kalau belum jelas konsultasi ke leader Anda atau ke saya loh. Sebetulnya bisnis ini tuh apa sih yang sulit Bapak Ibu? Nggak ada yang sulit gitu loh. Ya, nggak ada yang sulit. Semuanya mudah kalau Anda mengikuti arahan kami gitu loh. Ya, Bapak Ibu kita arahkan on system, Bapak Ibu on system. Bapak Ibu kita arahin bikin surat pernyataan, bikin surat pernyataan. Bapak Ibu kita arahin jalankan 7 langkah, jalankan 7 langkah sukses. Kita arahkan 5 kebiasaan core leader, Anda lakukan 5 kebiasaan core leader. Bapak Ibu harus ngeprint buku 7 checklist BBS, ngeprint buku 7 checklist BBS. Anda ngeprint buku laporan harian, Anda ikut Facebook berbayar, Anda ikutin itu Bapak Ibu, Anda mudah membangun bisnis gitu loh. Ya. Kalau yang gaptek aja bisa membawa 50 orang lebih kok. Masa Anda nggak bisa gitu loh. Kenapa mereka bisa Bapak Ibu? Karena mereka punya impian yang sangat-sangat luar biasa mereka perjuangkan di sini. Ya, Bapak Ibu. Ya, nih saya kasih tahu ya. Coba Anda nanti cek di sekitar atau tetangga Anda tuh kalau Anda pulang di jalan raya. Itu kalau bisnis buka rombong pecel lele, rombong nasi goreng itu butuh modal berapa sih? Anda nambal ban itu butuh modal berapa? Ya, mereka itu aja Bapak Ibu, itu dari sore sampai jam 1 itu dijabanin itu. Yang tukang tambal ban tuh dari pagi sampai malam itu dijabanin tuh. Kenapa? Karena mereka ngeluarin modal nggak sedikit Bapak Ibu. Ya, dan itu mereka lakukan tiap hari loh Bapak Ibu. Mereka lakukan tiap hari loh. Ya, yang jualan di pasar juga begitu. Mereka subuh-subuh itu juga jualan di pasar. Ya, kalau saya hari ini nemenin istri saya ke pasar tuh subuh-subuh itu udah jualan. Bayangin itu jam 3. Orang lain jam 3 lo masih tidur, mereka pada jualan di pasar. Ya. Lah Anda, Bapak Ibu, modal 38.000 tapi sikap Anda nggak seperti
orang-orang yang saya sebutkan tadi. Selesai Bapak Ibu di bisnis ini. Ya, Anda disuruh datang training hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu aja Anda banyak alasan gitu loh. Lah Anda lihat itu hari ini yang jualan dagang di pinggir jalan raya. Mau hujan kayak mau apa jualan tuh. Ya, karena mereka kalau nggak jualan nggak dapat duit masalahnya gitu loh. Mau hujan mereka buka rompong itu. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi ini tergantung cara berpikir Anda, mindset Anda. Ya, oke lah bisnis ini 38.000, tapi mindset Anda itu, ya kan, mindsetnya, cara berpikirnya itu seperti seolah itu bisnis ini tuh Bapak Ibu ngeluarin modal tuh 1 miliar gitu loh. Sehingga Anda nggak main-main gitu loh. Ya, sehingga Anda itu nggak perlu diingetin, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu ditelepon, nggak perlu didatangin ke rumah Anda oleh sponsor leader Anda maupun mentor Anda. Anda akan fight, Anda akan all out gitu loh untuk memperjuangkan impian Anda. Kenapa? Karena impian itu untuk orang-orang yang dicintai, seperti memberangkatkan haji orang tua Anda, seperti punya rumah sendiri, seperti melunasi hutang, seperti menyekolahkan anak sekolah yang terbaik, seperti ingin membantu banyak orang, seperti ingin membantu anak yatim piatu. Nah itu kan impian-impian yang sangat luar biasa. Nah itu tuh butuh perjuangan Bapak Ibu, butuh pengorbanan yang tidak ringan. Ya, pahami Bapak Ibu ya, sekali lagi pahami bahwa apapun kita akan selalu berikan yang terbaik buat Anda. Ya, sponsor, leader Anda, mentor Anda adalah orang yang paling pingin Anda sukses di bisnis ini. Siapa orang yang paling pingin sukses di bisnis ini? Ya sponsor Anda, leader sama mentor Anda. Maka hargai mereka Bapak Ibu, hargai mereka. Karena berkat mereka lah Anda ngerti Cimo, ngerti BBS. Karena kalau Bapak Ibu mau tahu nih, ilmu yang saya berikan kepada Anda hari Rabu, hari Senin, hari Jumat, Minggu, itu kalau dinilai Bapak Ibu, itu bukan 38.000 Bapak Ibu. Ya, Facebook marketing, WhatsApp marketing itu, ya sama ilmu yang lainnya nanti, itu kalau saya berikan ke orang-orang di luar BBS sama Cimo, itu mereka harus ngeluarin uang jutaan Bapak Ibu. Dan mereka pertemuannya cukup 20 kali pertemuan. Lah kalau Anda nih kan selamanya Bapak Ibu gratis. Anda dapat Facebook marketing gratis, WhatsApp marketing gratis. Anda konsultasi ke saya gratis. Ya. Nah, tapi orang-orang di luar sana itu harus ngeluarin jutaan Bapak Ibu. Nah, makanya Anda harus hargai sponsor leader Anda, mentor Anda. Bahwa mereka ya meluangkan waktunya tanpa harus Anda bayar. Justru mereka berbagi ilmu yang nilainya itu luar biasa, lebih dari 38.000. Ya, yang belum tentu di luar sana dengan angka 38.000 Anda dapat ilmu seperti yang kita berikan ya hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu gitu. Ya. Ya, oke Bapak Ibu ya, ini tadi saya sedikit agak lama untuk apa ya, memberikan evaluasi secara keseluruhan perjalanan selama 2 hari ini. Jadi setiap training hari Senin, Rabu, terutama Rabu, Jumat, Minggu, itu Bapak Ibu selalu saya kasih di awal, itu adalah hasil evaluasi saya dalam waktu 2 hari. Apa yang terjadi dalam 2 hari, itu pasti saya akan bahas di training yang akan dilakukan pada hari seterusnya. Contoh, ya apa yang terjadi di hari Senin sama Selasa. Nah, itu pasti saya akan sampaikan di hari Rabu. Apa yang terjadi Rabu Kamis saya sampaikan hari Jumat. Seperti kayak kemarin ada di salah satu grup ya yang mengatakan bahwa Pak, kok teori terus Pak, kok teori terus Pak. Nah itu ya makanya saya sampaikan malam hari ini kepada Anda semua bahwa BBS ini bukan teori, tapi Bapak Ibu harus belajar teorinya dulu, praktek, konsultasi, sama berbagi ilmu. Nah, itu yang benar. Ya. Kalau teori saja, maka tidak perlu ada CIMO sama BBS. Saya tutup hari ini, besok nggak perlu ada. Karena apa? Buat apa? Cuma teori. Ya. Jadi kalau bisnis ini cuma teori, ya malam hari ini langsung wabillahi taufik wal hidayah saya tutup CIMO sama BBS. Ya nggak perlu training Senin Rabu Jumat, nggak perlu konsultasi ya.
Tapi ini bisnis Bapak Ibu. Bisnis itu apa? Ya membangun omset gitu loh. Ya untuk membangun omset itu perlu ilmu. Nah ilmu itu harus dipraktekkan supaya Bapak Ibu bisa punya pelanggan tetap. Suatu saat punya konsumen gitu loh. Ya karena yang namanya bisnis itu Bapak Ibu, ya kalau Anda menjalankannya tanpa ilmu, nah sekarang bagaimana caranya Anda bisa membangun pelanggan tetap? Bagaimana Anda bisa membangun konsumen? Apalagi sekarang sudah eranya era digital. Ditambah lagi sekarang ada pandemi virus corona. Semua kota di seluruh Indonesia sekarang zona merah semua. Sekarang lagi tinggi-tingginya itu virus corona. Ya, sehingga untuk offline itu agak sedikit terkendala untuk offline gitu loh. Karena apa? Karena sedikit-sedikit Anda harus mematuhi protokol kesehatan gitu loh. Nah, yang paling aman apa? Ya online gitu loh. Berarti mau nggak mau itu secara tidak langsung Anda itu dipaksa sama virus corona untuk bisnis online gitu loh. Ya, jadi yang maksa itu virus corona. Anda itu harus hijrah ke bisnis online. Harus ngerti bisnis online. Mau nggak mau Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi yang maksa bukan saya. Tapi virus corona sama impian Anda gitu. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Ya, saya berharap Anda mengerti apa yang disampaikan Mama hari ini. Ya, supaya mulai besok itu tidak terjadi lagi pada Anda maupun mitra Anda yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, bisnis ini sekali lagi mudah. Bisnis ini tuh mudah asal Anda mau belajar. Asal Anda mau praktek, asal Anda mau konsultasi kalau ada belum jelas kepada sponsor atau leader Anda atau mentor Anda, ya, dan Anda mau berbagi ilmu dari apa yang Anda pelajari, Anda praktekkan, Anda konsultasikan kepada tim Anda. Udah itu Bapak Ibu. Selama Anda pegang 4 ini, maka Anda akan nyampe garis finish dalam waktu 10-12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan dengan potensi passive income itu minimal 100 juta per bulan. Ya, itu saja ya. Oke, saya akan langsung masuk ke WhatsApp marketing. Tolong Anda lihat di layar handphone Anda masing-masing. Ya. Ya, oke. WhatsApp marketing adalah ya, ilmu untuk menyeleksi ya, untuk menyeleksi atau memfilter ya pengguna WhatsApp Indonesia. Pengguna WhatsApp Indonesia itu ada berapa? Ada 120 juta orang menjadi mitra baru Anda. Nah, jadi WhatsApp marketing adalah ilmu digital marketing. Ya, ilmu digital marketing untuk menyeleksi pengguna WhatsApp di seluruh Indonesia yang jumlahnya 120 juta orang menjadi mitra baru di bawah Anda. Nah, kalau Facebook marketing yang kita terangkan hari Rabu adalah ilmu digital marketing untuk menyeleksi, memfilter ya pengguna Facebook seluruh Indonesia yang jumlahnya kurang lebih juga sama 120 juta menjadi mitra baru. Nah, itu hari Rabu kemarin. Anda lihat rekamannya ya. Nah, di WhatsApp marketing ini Bapak Ibu harus punya 4 saringan atau 4 pola untuk menyeleksi. Ada 4 pola untuk menyeleksi pengguna WhatsApp Indonesia menjadi mitra baru. Ya, nah 4 polanya itu atau alat untuk menyaringnya itu apa saja? Ya, yang pertama, Bapak Ibu harus tahu ilmunya atau cara bangun call market tertarget. Ya, minimal itu 10.000 nomor WhatsApp tertarget. Minimal 10.000 nomor WhatsApp. Jadi dari pengguna 120 juta ini, minimal Anda punya 10.000 nomor WhatsApp. Call market tertarget. Nah, itu nomor 1, Bapak Ibu. Nomor 2, Bapak Ibu harus tahu ilmunya atau caranya bangun call market ini menjadi WA market. Nah, WA market itu siapa? Orang yang minat bisnis ini dari efek promosi. Ya, jadi kan Anda promosi. Jadi nomor 2 itu intinya promosi.
ke call market tadi supaya dia itu minat gitu loh. Tapi belum ada presentasi. Belum ada presentasi. Nah, itu namanya UA market. Ya, itu UA market ya. Nah, yang ketiga, ya, ilmu atau cara membangun UA market menjadi hot market. Nah, hot market itu siapa? Hot market itu adalah orang yang transfer 38.000 atau siapa? Mitra baru Anda. Nah, jadi nomor 3 ini adalah cara untuk merubah uang market tadi menjadi mitra baru. Caranya gimana? Anda presentasi follow up. Jadi nomor 3 itu intinya Anda itu harus presentasi uang market Anda harus follow up uang market Anda supaya jadi mitra baru. Nah, itu nomor 3. Nomor 4, Anda harus tahu ilmunya atau cara membangun hot market tadi atau mitra baru tadi menjadi core leader aktif Anda. Nah, core leader aktif itu siapa? Pelanggan tetap Anda. Nah, ini pelanggan tetap Anda. Ya, seperti catatan tadi. Anda di bisnis ini kan membangun omset kan. Nah, omset itu dari mana? Dari pelanggan tetap sama dari konsumen. Ya. Semakin besar omset Anda, maka semakin besar income Anda. Berarti yang harus Anda perhatikan apa? Pelanggan tetap Anda ini harus ditambah terus. Konsumen Anda juga seperti itu. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya inti bisnis ini itu adalah apa? Bagaimana merubah pengguna WhatsApp ini menjadi pelanggan tetap Anda. Ya. Nah, ini yang saya blok ini. Nah, kalau konsumen tuh nanti ini konsumen nanti. Anda kuasai dulu membangun pelanggan tetap ini, baru nanti untuk membangun konsumen mudah ini, mudah sekali. Yang penting Anda kuasai dulu ini membangun pelanggan tetap. Kalau ini Anda bisa, maka membangun konsumen sudah pasti bisa. Ya, sudah pasti bisa gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti juga saya akan ajarkan bagaimana Bapak Ibu membangun mitra baru itu dari 100 agen PPOB ya dalam waktu 1 bulan. Ya, nanti Bapak Ibu dalam 1 bulan targetkan membangun 100 agen. Nah, nanti 100 agen ini Anda filter, Anda saring, ya, Anda seleksi, Anda filter, itu menjadi 10 mitra baru dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi sekarang Anda sudah tahu ada 3 teknik. Yang pertama hari Rebo Facebook marketing. Itu membangun mitra baru juga. Nah, yang kedua ini WhatsApp marketing untuk membangun mitra baru juga. Nah, yang ketiga ini yaitu agen PPOB. Ya. Tapi membangun agennya itu harus 100 minimal dalam sebulan Bapak Ibu. Jangan sampai kayak tadi ada leader yang konsultasi sama saya. Pak, saya sudah ngajak 20 agen, Pak. Tapi semuanya nggak ada yang jadi mitra baru. Lah Bapak Ibu baru ngajak 20. Saya ngarahinnya ngajak berapa sebulan? 100 minimal. Kalau saya bilang 100 ya. Ya, itu. Ya, Bapak Ibu harus perhatikan. Dan selalu saya tekankan, Bapak Ibu, ilmu teknik digital marketing ada sebuah ilmu yang tidak pernah mengenal respon prospek. Tolong Anda pegang betul-betul ini. Kalau ini sampai Anda nggak pegang atau Anda nggak betul-betul pahami ini, maka Anda akan kehabisan energi, kehabisan semangat di sini. Kenapa? Kalau Anda terlalu fokus kepada reaksi prospek, ya respon prospek, maka Anda akan kehabisan energi di sini. Kenapa? Yaitu tadi Anda pikirin terus yang negatif, Anda promosi, apa yang mengatakan ini Anda pikirin dan terus akhirnya energi Anda habis gitu. Jadi teknik digital marketing tidak mengenal respon prospek. Baik Anda promosi, baik Anda presentasi, baik Anda follow up, baik membangun mitra baru, membangun tim itu tidak pernah teknik digital marketing mengenal respon prospek atau respon mitra. Jadi kalau nanti ada prospek yang istilahnya apa ya negatif atau prospek yang mengatakan Anda penipu, Anda gila, itu jangan pernah Anda anggap itu nomor 2 juta nggak penting. Terus Anda punya mitra, terus nanti mitra Anda itu dalam tanda kutip pasif. Nah, itu juga Bapak Ibu jangan pernah fokus ke situ.
Ya, tapi fokuslah kepada ilmu yang saya ajarkan. Jadi Anda fokusnya ke ilmu ini. Mau call market, warm market, hot market, core leader aktif. Sepanjang Anda pegang 4 ini, maka Anda aman. Tapi kalau Anda sudah bergeser, fokus Anda ke respon prospek, maka Anda akan kehabisan energi. Kehabisan semangat Anda. Ya, Anda promosi di grup Facebook, ada yang mengatakan Anda penipu, langsung down. Anda orang gila, langsung down. Ya, wah kalau Anda seperti itu, wah salah Bapak Ibu. 3 hari muntaber, mundur tanpa berita Anda. Ya, padahal Anda sudah malam hari ini sudah saya kasih tahu Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu itu fokus ke respon prospek. Kalau saya sudah bilang begitu, jangan Anda sekali-kali mikirin respon prospek, respon mitra gitu loh. Yang penting Anda lakukan apa yang saya ajarkan. Apa? Ya 4 pola ini. Fokus Anda itu membangun pelanggan tetap, titik. Selama mereka bukan pelanggan tetap, itu bukan menjadi fokus Anda. Ya itu ya. Oke. Nah, kita akan mulai poin 1. Tolong perhatikan ya. Nomor 1 tadi, membangun call marketer target. Minimal 10.000 nomor WhatsApp. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini tolong perhatikan betul-betul. Yang pertama, Anda join grup-grup WhatsApp yang anggotanya 100 orang ke atas. Nah, BBS itu sudah punya 28.000 grup WhatsApp yang temanya bisnis. Yang Anda bisa join sebanyak-banyaknya grup WhatsApp kalau memori Anda besar. Tapi kalau memorinya Anda kecil, maka Anda harus olah satu-satu. Grup 1 habis, Anda join grup WhatsApp kedua. Grup WhatsApp kedua habis, grup WhatsApp ketiga. Ini kalau memori Anda itu di bawah 3 giga ya. Tapi kalau memori Anda ini sudah di atas 5 giga, Anda terserah, Anda mau join langsung 100 grup WhatsApp, silakan. Karena apa? Karena memori handphone Anda besar. Tapi kalau memorinya Anda di bawah 3 giga, ya maka Anda harus olah satu-satu ya. Karena nanti ngehang Anda kalau langsung Anda join banyak grup WhatsApp. Nanti ngehang atau lemot lah gitu nanti efeknya. Ya, nanti yang mau daftar 28.000 grup WhatsApp bisnis, Anda tinggal minta linknya kepada sponsor atau leader Anda, kalau nggak punya minta ke saya ya. Nah itu. Nah cara kedua, Anda bisa promosi copywriting bisnis ke 20 grup Facebook tiap hari. Nah ini masih pakai grup Facebook ya. Tapi ini tujuannya adalah untuk membangun nomor WhatsApp gitu loh. Nah bahan iklannya, bahan promosinya atau bahan iklannya itu ada di bank data copywriting bisnis di Telegram. Anda tinggal copy paste. Anda tinggal salin tempel. Ya. Jadi kalau nomor 1 tadi Anda join grup WhatsApp, nah kalau nomor 2 itu Anda promosi ke grup Facebook, tiap hari 20 grup Facebook. Nah, nanti promosi ini itu tujuannya supaya Anda dapat nomor WhatsApp. Jadi yang komen-komen nanti di kolom komen grup Facebook, itu nanti dia akan mencantumkan nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp itu nanti Anda simpan di handphone Anda. Ya, Anda simpan di handphone Anda, targetkan minimal dalam sehari dapat 50 ya. Tapi saya yakin kalau Anda pakai nomor 2 ini rata-rata sudah 100 nomor WhatsApp tiap hari. Nomor 100 nomor WhatsApp tiap hari. Nah, kalau 100 nomor WhatsApp tiap hari sekali 30 hari, ini Anda sudah dapat 3.000 nomor WhatsApp sebetulnya. Dari strategi nomor 2 ini Anda sudah dapat berapa? 3.000 nomor WhatsApp. Ya. Nah, ini 3.000.
Kalau ini memori kecil, memori banyak, nggak ada masalah. Yang nomor 2 ini, yang promosi copywriting bisnis ini. Copywriting bisnis itu bahasa sederhananya iklan ya. Jadi kalau saya ngomong copywriting bisnis itu iklan. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu jalankan dua-duanya. Supaya Bapak Ibu punya call market tertarget banyak ya. Ini kan minimal 10.000 ya. Artinya kalau Anda punya 20.000 ya boleh, 30.000 ya boleh ya. 100.000 juga boleh, nggak apa-apa gitu loh. Kan minimal 10.000, artinya lebih banyak lebih bagus. Ya ini nomor 1 ya. Tolong pahami betul-betul cara membangun call market tertarget minimal 10.000 nomor WhatsApp. Caranya ini. Ya sekali lagi kalau join grup WhatsApp yang memorinya kecil di bawah 3 GB, Anda olah satu-satu ya. Anda join grup WhatsApp apa, nanti semuanya olah di situ. Ada berapa nomor WhatsApp di situ? Ada 100, ya sudah, olah semuanya sampai habis. Nanti cara ngolahnya gimana? Nomor 2. Ya pokoknya olah sampai habis, baru nanti Anda join grup WhatsApp kedua. Habis, join grup WhatsApp ketiga, habis, grup WhatsApp keempat, habis, grup WhatsApp kelima, keenam, dan seterusnya, sampai sebanyak-banyaknya grup WhatsApp. Sebanyak-banyaknya, gitu. Nggak ada batasannya. Ya oke ya, nomor 1. Kita masuk nomor 2. Sekarang bagaimana merubah call market menjadi wow market? Bangun call market menjadi wow market. Wow market. Nah, caranya Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau Anda sudah punya call market tadi, maka step 1 yang harus Anda lakukan adalah Anda japri satu-satu. Japri ngerti ya Bapak Ibu? Anda japri atau chat satu-satu minimal 50 nomor WhatsApp tiap hari. Minimal. Ya, tolong perhatikan step 1 ini. Japri satu-satu minimal 50 nomor WhatsApp tiap hari. Nah, japri ini untuk apa? Pertama, Anda kenalan. Ya. Nah, tujuan kedua setelah Anda kenalan, Anda itu berbagi ilmu. Ya, ilmu apa? Ilmu bisnis. Bentuknya apa? Yaitu 150 ibu bisnis. Jadi Anda japri itu tujuannya Anda itu kenalan sama berbagi ilmu bisnis. Ya, Anda mau bagi 150 ibu gini loh. Ya, saya blok ini, 150 ibu. Ya, nah BBS udah menyediakan 150 ibu gini. Jadi BBS ini sudah menyediakan 150 ibu. E-book itu adalah file PDF ya. Berarti ada 150 file PDF yang isinya itu tentang bisnis gitu loh. Nah, jadi 150 ilmu bisnis ini Anda mau kasih ke orang-orang yang diajak kenalan tadi. Ya. Jadi jangan langsung Anda presentasi. Ya. Anda ajak kenalan dulu, Anda berbagi ilmu dulu supaya apa? Ya, kenapa kok Anda berbagi ilmu dulu? Supaya mereka itu dekat sama Anda, supaya mereka itu trust sama Anda, supaya mereka percaya sama Anda. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, setelah itu, ini Bapak Ibu tolong perhatikan, poin ini sangat penting ini. Ya, arahkan mereka untuk simpan nomor WhatsApp Anda. Ya. Setelah menyimpan, Bapak Ibu baru kasih Ibu. Baru kasih 150 Ibu. Ya. Jadi arahkan prospek Bapak Ibu tadi untuk menyimpan nomor WhatsApp Anda. Ya, di HP mereka, di HP mereka. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nanti ada maksudnya nih, kenapa kok harus menyimpan nomor WhatsApp Anda di HP mereka? Nah, setelah menyimpan, Anda kasih hadiah. Kasih hadiahnya itu apa ini? 150 ibu bisnis ini. Itu. Ya, jadi kenapa Bapak Ibu menyuruh mereka menyimpan nomor WhatsApp Anda di handphone mereka? Karena Anda mau berbagi ilmu. Ilmu apa? 150 ibu bisnis yang sangat-sangat luar biasa, isinya bagus sekali untuk mereka gitu. Ya. Nah, setelah itu, setelah mereka menyimpan dan Anda kasih ibu, ya.
Anda masukkan ke siaran baru bisnis Anda, ya. Berarti di sini Anda harus bikin siaran baru, ada video tutorialnya. Jadi Anda bikin siaran baru untuk menampung orang-orang yang sudah menyimpan nomor WhatsApp Anda dan sudah Anda kasih 150.000. Anda masukkan ke siaran baru bisnis. Ya. Ya, siaran baru itu adalah apa? Fasilitas yang diberikan oleh WhatsApp kepada Anda untuk Anda ngirim secara massal tanpa harus japri satu-satu. Nah, syaratnya kalau mau ngirim secara massal ini, syaratnya nomor WhatsApp Anda harus disimpan di mereka. Nomor WhatsApp Anda nomor WhatsApp mereka disimpan di handphone Anda. Dan sudah ada history chat dengan mereka. Nah, itu syarat siaran baru itu. Ya, jadi siaran baru itu syaratnya 3 ya, nomor WhatsApp Anda disimpan mereka, nomor WhatsApp mereka disimpan di handphone Bapak Ibu, dan ada history chat. Nah, terus selanjutnya, ini tolong perhatikan. Setelah Anda masukin siaran baru, maka Anda harus promosi copywriting bisnis ya ke orang-orang yang Anda masukkan ke siaran baru. Anda masukin ke siaran baru berapa hari itu? Kalau Anda masukin hari itu 10, maka Anda harus japri 10 orang tadi. Ya, japri 10 orang tadi memakai promosi copywriting bisnis. Ya, ke 10 orang tadi. Japri satu-satu sampai 10 orang. Kalau 20 ya 20 orang. Kalau 50 ya 50 orang Anda japri satu-satu. Ya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi di sini setelah Anda masukin siaran baru, maka tugas selanjutnya adalah promosi ke orang-orang yang Anda masukin siaran baru di hari itu. Ya, di hari itu ya. Di hari itu. Hari itu berapa? 10 ya, Anda japri 10. Ya. Anda japrinya boleh hari ini atau besok, terserah Anda ya. Seperti itu. Nah, itu caranya untuk merubah call menjadi WAM, itu ini, promosi copywriting bisnis ke orang-orang yang dimasukin ke siaran baru di hari itu cara untuk merubah mereka call menjadi WAM. Ya, seperti itu. Oke ya, sampai sini paham ya? Nah, oke, sekarang kita masuk nomor 3. Ya, tolong dipahami betul-betul di sini ya. Di sini Anda harus bikin siaran baru ya, ada video tutorialnya ya. Ya, untuk menampung orang-orang yang menyimpan nomor WhatsApp Anda tadi untuk menampung orang-orang yang sudah Anda kasih 150.000 gini. Oke, kita masuk nomor 3. Nomor 3, nomor 4 ini seperti kayak ilmu Facebook marketing. Bangun WA market menjadi hot market. Nah, ini sama, ini persis sama hari Rabu. Nah, untuk nomor 3 ini tolong nanti Anda lihat rekaman hari Rabu detailnya ya. Cuma intinya Bapak Ibu harus presentasi satu-satu. Presentasi satu-satu dengan cara presentasi BBS. Nah, presentasi BBS ini ada video tutorialnya ya, dan ada bank data presentasi BBS. Jadi bahan presentasi itu ada di bank data presentasi BBS. Anda tinggal salin tempel di Telegram. Ya, jadi bank data presentasi BBS ini ada di Telegram. Anda minta linknya kepada sponsor atau leader Anda, terus Anda join di channel bank data presentasi BBS. Habis itu salin tempel, ya, salin tempel kepada WA market Anda tadi, ya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Selanjutnya adalah di sini Anda tinggal ganti nama plus impian prospek. Anda tinggal ganti nama WA market Anda, tinggal ganti impian prospek WA market Anda. Nah, itu ya. Terus selanjutnya ada 3 aturan presentasi BBS. Jadi kalau Anda presentasi BBS itu harus ingat 3 aturan ini. Yang pertama, Anda harus tekan impian prospek 5-6 kali. Yang kedua itu Anda tidak boleh ngikutin alur prospek.
Tidak boleh ngikutin alur prospek. Maksudnya tidak boleh ngikutin alur prospek itu gimana? Jadi kalau nanti prospek Anda itu tanya A, ya, tanya B, tanya C, itu Anda jangan jelasin A, B, C. Tapi Anda harus ngomong begini, oke baik Pak, oke baik Bu, nanti saya akan jelaskan di presentasi saya selanjutnya. Oke baik Bu, nanti saya akan jelaskan di presentasi selanjutnya. Oke baik Pak, saya akan jelaskan di presentasi selanjutnya. Jadi jawabannya Anda begitu. Ya, habis itu Anda tarik lagi ke alur cara presentasi BBS. Ya, makanya nomor 3 ini prospek Anda wajib mengikuti alur presentasi BBS. Nah, jadi alur presentasi BBS itu ya kalau kita jabarkan tuh mulai dari salam, kenalan, gali impian, ini namanya alur ya. Terus ketegasan impian, Anda ngasih ketegasan kepada impian Anda, terus cara kerjanya, ya, terus cara daftar, transfer, terus selamat. Nah, itu inti dari presentasi BBS itu. Salam, kenalan, gali impian, mempertegas impian, cara kerjanya, daftar, transfer, selamat. Nah, itu. Jadi kalaupun toh dia nggak nanya, sebetulnya semua sudah akan dijelaskan di presentasi ini. Kan kebanyakan nanyanya kan nanya cara kerjanya sama potensinya kan. Ya. Nah, potensinya itu kan sudah Anda tanyakan, ditegaskan impian ini. Ketika Anda nanya ke buah market Anda, itu kan hampir 5 kali. Itu kan mempertegas impiannya. Itu ada potensinya di situ. Cara daftarnya gimana, cara transfernya gimana, terus ucapan selamatnya bagaimana. Nah, jadi ini seperti kayak Anda dialog gitu, seperti Anda itu presentasi one on one di offline, tapi kita tarik di online dalam bentuk percakapan lewat chat WhatsApp gitu loh. Nah, ini yang disebut alur. Nah, prospek Anda itu harus ngikutin alur ini. Habis salam itu ya kenalan. Habis itu gali impian. Habis itu mempertegas impian. Habis itu cara kerjanya. Daftar, transfer, selamat, titik. Jadi kalau Anda baru salam kok tanya cara kerjanya, maka apa yang harus Anda lakukan? Oke, baik Pak, oke, baik Bu, saya akan jelaskan di presentasi selanjutnya. Kenapa? Karena di presentasi selanjutnya kan Anda akan terain cara kerjanya ini. Itu loh. Ya. Paham ya, Bu ya? Oke, selanjutnya ini yang poin paling penting. Nanti Anda akan ketemu 3 tipe orang yang luar biasa ketika Anda presentasi. Jadi kalau Anda presentasi itu nanti Anda akan ketemu 3 tipe orang ini. Yang pertama, yang minat tapi belum transfer. Jadi ketika Anda presentasi itu akan ketemu orang yang begini nanti. Minat tapi belum transfer. Jadi janji mau transfer nanti sore atau besok pagi atau 2 hari atau 3 hari lagi. Nah yang seperti ini Anda masukkan ke grup WhatsApp Super Team BBS. Yang nomor 2, orang-orang yang macet atau tidak merespon presentasi Anda. Nah ini masukkan ke grup WhatsApp Project Iklan Baris PPOB. Nah untuk nomor 3 ini nanti lihat rekaman dari Rebo ya. Nomor 3, yang ribet, rese, rewel. Nah, ini Bapak Ibu masukkan langsung siaran baru. Jadi kalau Anda presentasi ketemu orang model 3 ini, janganlah dilanjutkan ya presentasinya ya. Langsung hentikan detik itu juga, langsung masukkan siaran baru. Ya, dan nomor 4, siapapun yang keluar dari grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader, keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, grup WhatsApp Project Iklan Baris, maka Anda kunci di siaran baru. Ya, jadi nanti kalau ada yang keluar dari grup WhatsApp tim inti, itu Anda jangan nanya di grup ya, kok kenapa keluar? Nah, ya, berarti ini orang-orang yang nggak serius dengan impiannya gitu. Orang-orang yang tidak on system, orang-orang yang tidak peduli sama impiannya. Gitu loh. Makanya apa? Pintu keluar dari grup WhatsApp kita buka selebar-lebarnya bagi orang yang tidak peduli sama impiannya. Orang-orang yang tidak on system, orang-orang yang diarahkan yang tanda kutip itu mereka itu banyak protes, banyak mengeluh, banyak alasan, banyak menunda. Maka cepat atau lambat pasti keluar dari grup WhatsApp. Nah yang keluar grup WhatsApp ini, Anda nggak usah bingung, nggak usah khawatir, langsung masukin siaran baru. Langsung masukin siaran baru.
Sepanjang nomor WhatsApp Anda tidak diblokir, maka sepanjang itu pula Anda bisa olah mereka. Jadi di grup WhatsApp Anda olah, keluar dari grup WhatsApp Anda olah di siaran baru. Sebetulnya mereka sudah kekunci, nggak bisa kemana-mana. Sepanjang nomor WhatsApp Anda tidak diblokir. Terus yang terakhir, Anda follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer tadi. Ya, pakai apa? Pakai cara follow up BBS. Nah, cara follow up BBS itu ada di mana? Ada di bank data. Ya, cara follow up BBS di Telegram. Anda tinggal copy paste. Ya, Anda tinggal copy paste atau salin tempel. Ya, jadi sebetulnya di BBS ini tuh mudah. Promosi sudah kita siapkan, Anda tinggal salin tempel. Presentasi sudah kita siapkan, Anda tinggal salin tempel. Follow up sudah kita siapkan, Anda tinggal salin tempel. Bangun tim udah kita siapkan semua ilmunya, Anda tinggal copy paste, Nah, ini nomor 3. Ya, tolong Anda lihat rekaman dari Rebu untuk detailnya ya. Nah, penekanan saya sekali lagi di sini, ilmu teknik digital marketing tidak pernah mengenal respon prospek. Mau minat tapi belum transfer, mau macet, mau ribet, mau join, mau nolak, nggak penting. Yang penting Anda itu presentasi uang market tiap hari. Minimal 5 uang market. Jadi penekanan saya di sini nomor 3 adalah minimal membangun uang market, minimal presentasi 5 uang market tiap hari. Kalau yang tadi nomor 2, minimal membangun uang market itu ada 10. Ya, makanya Anda kuasai Facebook marketing hari Rebu, Anda kuasai WhatsApp marketing untuk memastikan punya 10 uang market dan Anda bisa presentasi minimal 5 uang market. Oke, sekarang kita masuk nomor 4. Ya, nomor 4 yaitu membangun hot market menjadi core leader aktif atau jadi pelanggan tetap Anda. Nah, caranya bagaimana? Pertama, Anda dulu harus jadi core leader aktif. Anda dulu yang harus jadi pelanggan tetap. Anda tidak akan mungkin bisa membangun core leader aktif generasi 1 sampai 20 kalau Andanya sendiri tidak core leader aktif. Nggak akan bisa, lupakan. Anda tidak akan mungkin bisa membangun pelanggan tetap generasi 1 sampai 20 kalau Anda sendiri bukan pelanggan tetap. Lupakan. Jadi kuncinya di mana? Di Anda dulu. Nah, yang disebut dengan core leader aktif atau pelanggan tetap itu siapa? 1, yang bikin surat pernyataan bermaterai untuk impiannya. Ya. Nomor 2, ya orang yang menjalankan 7 langkah sukses BBS. 3, orang menjalankan 5 kebiasaan core leader. Yang keempat, orang yang menjalankan buku 7 checklist BBS. 5, orang yang menjalankan buku laporan program harian. Yang belum punya buku-buku ini segera minta filenya, Anda print ya, Anda jilid ya. Yang ke-6, ya, ikut Facebook berbayar 25.000 ya di grup peluang usaha atau bisnis. Nah, ini yang disebut sebagai pelanggan tetap atau core leader aktif. Ya. Ini. Nah, makanya kenapa Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai? Ya karena ini caranya, Bapak Ibu. Ya. Anda kalau hari ini sudah bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda, untuk melakukan nomor 2 sampai 6 itu nggak perlu kita suruh-suruh, nggak perlu kita paksa gitu loh. Nggak perlu kita dorong-dorong, nggak perlu kita telepon, WhatsApp tiap hari, kita datangin ke rumah Anda tiap hari, nggak perlu. Karena Anda sudah menyadari dari awal untuk mewujudkan impian Anda harus melakukan langkah kedua sampai 6. Ini loh, poin 2 sampai 6 nih. Ini perlu nomor 1. Kalau Anda nggak bikin surat pernyataan, itu sudah pasti Anda kan sulit sekali untuk menjalankan langkah kedua sampai 6. Adanya itu ya banyak alasan, banyak mengeluh, banyak protes, banyak menunda. Tapi kalau Anda sudah bikin surat pernyataan, Anda nggak akan main-main di sini. Karena kalau Anda main-main berarti Anda bermain-main dengan impian Anda sendiri gitu loh. Oke ya. Nah, dari situ baru Anda bisa membangun generasi 2 sampai generasi 20 ya, yang core leader aktif. Ya.
Ya, generasi 1 sampai generasi 20, sorry, ini generasi 1 sampai 20, core leader aktif atau pelanggan tetap Anda, saya singkat PT. Nah, ini detailnya nanti akan saya sampaikan di training hari Minggu. Training hari Minggu. Jadi orang-orang yang melakukan 6 poin ini, maka Anda berhak ikut training hari Minggu jam 20 ya via Zoom seperti malam hari ini, di mana saya akan memberikan materi 5 rahasia besar untuk menaklukkan bisnis jaringan. Syaratnya Anda harus melakukan 6 poin ini. Anda sudah punya surat pernyataan bermaterai, sudah buat, Anda sudah menjalankan 7 langkah sukses BBS, ya 5 kebiasaan core leader, Anda sudah punya buku 7 checklist BBS-nya, sudah punya buku laporan program harian, dan Anda sudah ikut Facebook berbayar. Nah, sekali lagi, yang bisa mendorong Anda melakukan nomor 2 sampai 6 siapa? Ya impian Anda. Makanya disitulah kenapa Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai. Lah yang bikin surat pernyataan bermaterai aja belum tentu menjalankan langkah nomor 2 sampai 6, apalagi yang nggak buat gitu loh. Apalagi nggak buat. Sekali lagi di sini Anda nggak bisa maksa. Anda nggak bisa dorong, Anda nggak bisa marahin mereka. Nah, yang bisa marahin siapa? Yang bisa memaksa siapa? Ya impian mereka. Makanya kenapa harus bikin surat pernyataan bermaterai. Makanya pastikan kalau Anda punya mitra baru 2 kali 24 jam itu harus bikin surat pernyataan bermaterai ini. Supaya Anda nggak perlu repot-repot untuk mengarahkan mereka nomor 2 sampai 6. Karena semuanya isi surat pernyataan bermaterai itu kan menjalankan 6 poin ini. Gitu ya. Oke, itu adalah 4 pola di WhatsApp marketing yang harus Anda kuasai. Untuk poin 4 sekali lagi nanti hari Minggu. Makanya segera Anda putuskan untuk jadi core leader ya. Jadi pelanggan tetap dengan melakukan 6 poin ini. Ya, sehingga nanti Minggu besok Anda berhak ikut acara di training khusus atau training bersyarat untuk core leader. Ya. Pastikan segera semuanya bikin surat pernyataan bermaterai dan setelah itu melakukan langkah 2 sampai 6 sesuai dengan isi yang ada di surat pernyataan bermaterai tadi. Oke, selanjutnya adalah bagaimana membangun 100 agen PPOB. Bagaimana membangun 100 agen PPOB dalam waktu 1 bulan. Nah, agen PPOB itu siapa sih Bapak Ibu? Agen PPOB ini adalah orang yang daftar gratis di PPOB. Daftar gratis di kios pulsa. Ya, atau di PPO OPJIMO ya. Ini yang transfer 38.000 itu namanya mitra bukan agen. Namanya mitra atau member yang transfer 38.000, 114, 266.000. Nah, caranya gimana? Nomor 1. Caranya nomor 1, Anda bangun minimal 3 juta call market. Ya, minimal. Nah, caranya bagaimana? Anda join grup-grup Facebook yang anggotanya 50.000 ke atas. Nah, yang temanya itu tentang bisnis, usaha, jual beli, ya sama lowongan pekerjaan atau loker. Jadi grup Facebook di Facebook itu kan banyak kan, jutaan. Nah, Anda itu cari yang grup-grup Facebook yang anggotanya 50.000 ke atas, yang temanya bisnis, usaha, jual beli atau lowongan pekerjaan. Jangan yang temanya itu kuliner ya, atau hobi motor, hobi burung, jangan. Jangan yang kuliner, jangan. Pokoknya yang temanya bisnis, usaha, atau jual beli atau loker. Nah, itu nomor 1 ya. Boleh nggak lebih dari 3 juta, Pak? Boleh. Anda mau bawa 5 juta boleh, 6 juta boleh. Anda boleh join grup Facebooknya 100 grup Facebook, 300 grup Facebook boleh. Di sini Anda boleh join grup Facebook ya lebih dari 100 boleh. Ya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, membangun ya 3 agen PPOB setiap hari atau 100 agen PPOB dalam 1 bulan. Nah, itu gimana caranya? Caranya Anda lakukan promosi copywriting bisnis atau iklan ya minimal ke 20 grup Facebook setiap hari. Ya. Contoh ya, Anda pagi promosi untuk bangun mitra, siang bangun mitra, sore bangun mitra. Nah, malamnya
itu ada promosi copywriting bisnis atau iklan ke 20 grup Facebook yang tujuannya untuk membangun 3 agen POP tiap hari ini yang saya blocking. Jadi Anda tiap hari target tuh membangun berapa agen? 3 agen PPOP tiap hari. Makanya ada promosi minimal 20 grup Facebook. Ini 20 itu minimal ya. Boleh nggak Pak 50? Boleh. Wah ini minimal kok 20. Ya. Itu ya. Jadi misalkan pagi Anda promosi 20 grup Facebook untuk agen boleh. Siangnya mitra, sorenya mitra, malamnya mitra. Terserah Anda pokoknya dalam waktu 1 kali. Dalam waktu 1 kali itu Anda promosi bangun agen. Lainnya itu bangun mitra. Ya terserah Anda mau pagi boleh, mau siang boleh, sore boleh, malam boleh. Yang penting 1 kali sehari. Ya nomor 3. Ya bangun 100 agen PPOB dalam waktu 1 bulan menjadi 10 mitra baru dalam waktu 1 bulan. Nah caranya bagaimana? Tolong perhatikan. Ini saya hapus ya. Oke ini saya hapus. Ya. Caranya yang pertama, tolong perhatikan, ini langkah untuk membangun mitra baru dari 100 agen PPOB. Jadi 100 agen PPOB dalam sebulan, Anda rubah menjadi mitra 10 mitra baru dalam 1 bulan. Nah ini caranya gimana? Gitu. Yang pertama, Anda bikin grup WhatsApp agen PPOB. Jadi Anda pertama bikin grup WhatsApp agen dulu ya. Jangan langsung Anda daftarkan jadi agen. Sekali lagi jangan didaftarkan langsung jadi agen. Nah, tapi masukkan dulu ke grup WhatsApp agen PPOB. Ya, grup WhatsApp agen PPOB. Ya, setelah Anda masukkan, maka di sini Anda harus mengolah mereka atau artinya Anda ngasih makan ikan. Ya, grup WhatsApp ini saya anggap sebagai kolam ikan. Nah, yang selanjutnya nomor 2 ini Anda masukkan ikan. Gitu, Anda masukkan ikan. Nah, yang ketiga ini Anda ngasih makan ikan. Ngasih makan ikan itu dengan apa? Dengan konten. Nah, kontennya itu dari mana? Apapun yang saya kirim ke grup WhatsApp tim inti, Anda kirim ke agen PPOB. Jadi, apapun yang saya kirim ke grup WhatsApp tim inti Cimo Nasional, Anda copy paste, Anda saling tempel kirim ke grup WhatsApp agen PPOB ini. Ya, itu bisa rekaman, bisa catatan BBS, bisa quote positif, bisa video positif. Ya pokoknya apapun itu yang saya kirim ke situ, kirim ke grup WhatsApp agen ini. Nah setelah itu, ya setelah itu Anda presentasi satu-satu. Nah presentasi satunya itu pakai apa? Pakai follow up BBS. Ya pakai cara follow up BBS. Nah cara follow up BBS itu intinya gimana? Intinya ini Bapak Ibu. Yang pertama Anda salam dulu. Yang kedua Anda doakan. Yang ketiga Anda gali impiannya. Yang keempat tanya mereka apa yang mereka rasakan. Kalau 10-12 bulan impiannya tercapai, apa yang mereka rasakan? Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau 10-12 bulan bisa memberangkatkan haji orang tua Bapak Ibu? 10-12 bulan bisa melunasi utang. Nah itu rasanya gimana? Nomor 5, apa yang Bapak Ibu rasakan kalau seumur hidup tidak tercapai impian Bapak Ibu? Nah, itu apa yang Bapak Ibu rasakan gitu. Pak Joko atau Pak Budi, apa yang tercapai impian Pak Budi, Pak Joko. Nah, apa yang Pak Joko rasakan? Ya. Bu Siti, apa yang Bu Siti rasakan kalau seumur hidup nggak punya rumah? Impian Bu Siti. Apa yang Bu Siti rasakan kalau seumur hidup tidak bisa melunasi utang? Nah, itu maksudnya. Nomor 5 itu. Nah, nomor 6. Nah, siap nggak Bapak Ibu memperjuangkan impiannya dalam waktu 10-12 bulan ke depan? Nah, itu baru nomor 6. Nah, kalau mereka jawab siap, maka di sini Anda harus kasih solusi. Nah, kasih solusinya gimana? Anda harus kasih tahu bedanya
Nomor 7 ini Anda harus kasih tahu bedanya jadi mitra sama jadi agen. Apa sih bedanya kalau jadi mitra bagaimana? Kalau jadi agen bagaimana? Ya, supaya nanti dari sini mereka bisa mengambil keputusan mau jadi mitra atau jadi agen untuk mewujudkan impiannya. Nah itu, apakah masuk akal jadi mitra atau jadi agen nih untuk mewujudkan impian saya tadi? Gitu ya. Nah, bedanya seperti apa? Anda terangkan satu-satu tuh. Nah, bedanya ini. Bedanya mitra sama agen. Yang pertama, dari transaksi harga. Kalau mitra itu lebih murah. Kalau agen lebih mahal. Nah, dari sini aja sebetulnya ya orang langsung bisa milih. Orang tuh biasanya kan cenderungannya kan pingin lebih murah gitu. Nggak mungkin pingin lebih mahal ya. Yang kedua adalah potensi income. Kalau mitra punya 8 sumber income saat ini. Punya 8 sumber income. Dari mana? Dari charity level, charity sponsor, dari reward, dari bonus PPOB, bonus travel, bonus marketplace, sama bonus Facebook berbayar. Jadi ada 8 sumber income. Bayangin Bapak Ibu, modal 38.000, tapi Bapak Ibu itu punya 8 keran air. Punya 8 sumber income. Nggak main-main Bapak Ibu. Orang satu sumber income aja kadang ngeluarin modal sampai jutaan kok. Nah ini ada 38.000 langsung dapat 8 sumber income. Kan keren tuh. Nah, kalau agen itu Bapak Ibu cuma satu sumber income. Dari mana? Dari transaksi agen. Ya, jadi kalau agen ya dari transaksi agen. Kalau mitra 8. Charity level, charity sponsor, reward, bonus PPOB, bonus travel, bonus Facebook, bonus marketplace, Facebook berbayar, sama dari transaksi agen. Ya. Yang ketiga, ya, dilihat dari akses. Kalau mitra itu punya akses ke bisnis-bisnis selanjutnya. Apa? Seperti kayak umroh haji, ya seperti kayak properti, kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi. Tapi kalau agen, dia hanya punya akses ke PPOB saja. Aksesnya PPOB, ke iklan baris enggak, ke umroh haji juga enggak, ke properti, kesehatan, kecantikan, asuransi juga, ya hanya PPOB doang. Itu mitra, agen gitu. Nomor 4, apakah bisa diwariskan? Kalau mitra itu bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Jadi kalau mitra itu Anda kerja 10 sampai 12 bulan atau maksimal 20 bulan, habis itu nanti misalkan nih, mohon maaf gitu, Anda dipanggil sama yang di atas. Nah, itu anak Anda bisa mewarisi. Mewarisi apa? Income Anda, bukan bisnisnya ya. Kalau Anda punya 100 juta, ya 100 juta itu Anda wariskan ke anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Ya, jadi kerja sekali bisa dinikmati sampai anak cucu cicit Anda, Ibu. Nah, itu luar biasa ya. Nah, kalau agen tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Ya, sudah satu sumber income nggak bisa diwariskan lagi. Sama-sama capek, sama-sama ditolak ya kan. Tapi nggak bisa diwariskan. Tapi Ibu cuma satu sumber income, mitra 8 sumber income. Ya. Yang terakhir yang kelima, ya, dari sisi transfer bonus. Ya, kalau hari ini mitra itu ditransfernya ke nomor rekening Anda, tapi kalau agen itu ditransfernya ke saldo Anda. Jadi kalau mitra itu sebagian besar ditransfer ke rekening bank Anda masing-masing. Tapi kalau agen ini ditransfer ke saldo deposit Anda, bukan ke rekening bank. Transfer ke saldo deposit. Nah, itu. Jadi kalau agen itu nggak perlu nomor rekening ya. Tapi yang perlu nomor rekening itu ya hanya mitra gitu. Ya, jadi nanti transaksi agen itu masuknya ke saldo deposit ya, bonusnya ya. Itu. Nah, ini adalah 5 perbedaan jadi mitra, jadi agen. Nah, selanjutnya setelah Anda kasih tahu 5 perbedaan ini, Anda harus closing Bapak Ibu. Anda harus closing
Ya, closing itu ada pertanyaan penutup ya. Ya, dari penjelasan saya di atas Bapak Ibu, ya, apakah Bapak atau Ibu ya memutuskan mau jadi mitra atau tetap jadi agen? Nah, gitu. Jadi setelah Bapak Ibu kasih penjelasan tadi tuh 5 perbedaan tadi, nah itu Bapak Ibu memutuskan tetap jadi mitra apa tetap jadi agen atau jadi mitra. Nah, sekarang kalau mereka menjawab jadi mitra, maka yang Bapak Ibu harus lakukan ini. Ya, arahkan mereka untuk isi form pendaftaran, arahkan mereka untuk transfer ke rekening stokis, ya. Nah, setelah itu Anda daftarkan ya via pohon jaringan Anda. Ini ada video tutorialnya. Nah, setelah Anda daftarkan, Anda kirim username, password, sama PIN ya ke mitra baru Anda. Nah, ke mitra baru Anda. Nah, setelah Anda kirim username sama password, nah ini tolong perhatikan. Maka Anda arahkan mereka untuk aktivasi PPOB ya dengan cara ketik CM ya kan pagar username kota. Ya, ketik ya ketik CM username kota, kirim ke SMS Center, ngirimnya ke SMS Center ya, jangan ke WhatsApp Center. Nah, setelah aktivasi Bapak Ibu itu kan nanti Bapak Ibu dapat ID sama PIN kan ya, jadi Bapak Ibu arahkan aktivasinya ini kirim ke SMS Center lewat handphone via HP mereka sendiri ya, bukan lewat HP Anda sebagai sponsor ya. Nah, mereka kan dapat ID sama PIN. Nah, selanjutnya arahkan untuk verifikasi. Install dulu. Arahkan install PPOB, aplikasi PPOB. Nah, setelah install, arahkan untuk verifikasi. Ya, nomor HP-nya tadi di aplikasi yang baru diinstal. Nah, setelah itu arahkan untuk deposit minimal 50.000. Untuk apa? Untuk dipakai transaksi. Ya, transaksi apa saja ya, terserah mau pulsa, token, apa-apa. Ya minimal dengan dia deposit sama transaksi kan dia bisa sudah mempraktekkan, sudah mencoba, sehingga nanti nerangin ke prospek maupun member barunya kan bisa gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu arahkan untuk ikut training 2 kali 24 jam. Nah, ikut training sama privat. Nah, ini. Jadi kalau punya mitra baru, itu arahkan ini 2 kali 24 jam itu harus datang ke training dulu. Terus arahkan untuk konsultasi ke leader sama mentor. Nah, makanya arahkan untuk kenalan sama mentor sama leadernya. Gitu supaya mereka tahu jalur konsultasi gitu. Nah, ini kalau jadi mitra seperti ini Bapak Ibu ya. Isi form pendaftaran, transfer ke stokis, daftar via pohon jaringan, ada video tutorialnya, Anda pelajari ya. Setelah itu Anda kirim username, password, PIN ke mitra baru. Nah, setelah itu arahkan aktivasi PPOB, ketik CM, username, kota. Nah, ini username-nya wajib sama dengan username Cimo ini ya. Jadi username kios pulsa ini itu sama dengan username Cimo ya. Pagar kota kirim SMS Center via handphone mereka sendiri ya. Nah, ini kalau bisa handphonenya itu kalau bisa ya jangan provider Axis sama SL ya. Karena Axis sama SL ini untuk saat ini itu biasanya untuk nanti masalahnya diverifikasi nomor HP di aplikasi ini. Jadi kadangkala tidak dapat kode OTP. Jadi yang sulit dapat kode OTP itu persoalannya karena memang sinyalnya kurang bagus di sana. Yang keduanya itu pakai provider Axis sama XL. Nah, kalau bisa pakai di luar itu sementara ini gitu. Karena
memang untuk saat ini untuk dua provider itu untuk verifikasi di aplikasi itu agak sedikit ada hambatan untuk kode OTP-nya. Ya, itu. Nah, sekarang kalau mereka tetap jadi agen gimana? Nah, ini kalau jadi mitra seperti ini, ya, kalau jadi agen seperti apa? Nah, ini kalau mereka jadi agen, ya. Nah, ini baru Anda daftarkan via WhatsApp. Gitu. Jadi kalau agen yang daftarkan Anda ya sebagai sponsornya. Tapi kalau mitra, daftar mitra tadi yang aktivasi PPOB terutama itu harus sama mereka sendiri lewat handphonenya ya. Nah, caranya apa? Ketik daftar pagar nama agen ya, terus kota, terus nomor HP agen ya, terus Anda naikkan transaksi 100 ini PIN. Nah, PIN-nya ini biasanya itu 123456. Jadi baik mitra atau agen di awal tuh PIN-nya sama. 123456. Ya, daftar pagar nama agen, kota, pagar nomor handphone agen 100. Jadi 100 ini harga transaksi agen tuh setiap transaksinya Anda naikin Rp100 semua. Nah, ini kirim ke WhatsApp Center. Kalau tadi mitra itu ke SMS Center, tapi kalau WhatsApp ini Anda yang daftarkan, Anda kirim ke WhatsApp Center. Nah, setelah itu Anda kirim ID sama PIN ke agen baru Anda tadi gitu. ID-nya berapa? PIN-nya biasanya 123456. Jadi PIN-nya itu 123456 ya. 123456 di awal mitra sama agen sama. Nah, setelah itu Bapak Ibu arahkan nih untuk install aplikasi PPOB. Nah, setelah install arahkan verifikasi PPOB. Ya, ada video tutorialnya ini. Jadi aktivasi sama verifikasi itu ada videonya ya tadi ya. Video tutorialnya. Nah, setelah verifikasi arahkan untuk deposit. Dan deposit ini juga ada video tutorialnya. Ya. Setelah deposit arahkan untuk transaksi. Ya, PPOB. Nah, transaksi ini selain lewat aplikasi, ini juga bisa lewat WhatsApp ya. Transaksi itu nggak melulu harus lewat aplikasi ya, lewat WhatsApp. Bahkan sampai sekarang ini saya kalau transaksi itu lewat WhatsApp Bapak Ibu. Ya itu. Nah setelah transaksi Bapak Ibu arahkan untuk datang ke training dan privat BBS 2x24 jam. Nah setelah itu arahkan untuk konsultasi ke leader. Jadi konsultasi agen itu ke leader. Ya, ini. Nah ini kalau jadi agen seperti ini Bapak Ibu. Nah terus gimana Pak kalau dalam waktu seminggu dia memutuskan jadi mitra? Nah makanya di sini resikonya. Karena nomor handphone Anda sudah didaftarkan di agen, terus seminggu Anda memutuskan jadi mitra, maka waktu Anda jadi mitra ini harus pakai nomor HP baru. Nggak boleh nomor HP yang sama karena nomor HP tadi sudah terdaftar waktu Anda daftar jadi agen. Jadi waktu jadi mitra harus pakai nomor HP baru. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu pastikan mereka mengerti ini. Kalau jadi agen nanti suatu saat memutuskan jadi mitra, maka harus pakai nomor HP yang berbeda. Karena nomor HP yang jadi agen ini sudah terdaftar di sistem. Ya. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan malam hari ini kepada Anda semuanya. Jadi sekali lagi tekankan kepada Anda besok lihat rekamannya ya, bagaimana mengolah 100 agen PPOB ini menjadi 10 mitra baru. Anda lihat rekamannya ya. Gimana kalau mereka jadi mitra, daftarinnya gimana dan seterusnya. Gimana kalau jadi agen, step-stepnya gimana ya. Gimana cara mengolahnya itu tadi juga step-stepnya Anda harus mengerti tadi semuanya tadi itu step by stepnya supaya Anda bisa membangun 100 agen PPOB ini menjadi 10 mitra baru. Jadi tolong targetnya sebulan tuh membangun 100 agen PPOB ya, bukan 20 ya. Tapi sebulan tuh 100 minimal. Ya, caranya gimana tadi? Promosi minimal ke 20 grup Facebook, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Pokoknya sehari satu kali. Ya, oke gitu Bapak Ibu ada yang mau tanyakan silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak Maksudi. Gimana Pak? Nah, gini Pak, saya ada sedikit tambahan nih Pak, yang tadi penjelasan untuk transaksi PPOB.
Ya. Yang mitra baru. Ya. Penjelasan jadi video tutorial untuk ke laporan ke area membernya, Pak. Oh Setelah ya. transaksi itu, iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Itu Mas. saja, Pak. Ya. Oh ya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda untuk laporan deposit ya. Jadi tadi saya lupa tadi, yaitu laporan deposit. Ini khusus mitra ya, ini khusus mitra. Kalau agen nggak perlu laporan ya. Jadi laporan ini hanya mitra. Ya, laporan setiap deposit di hari yang sama. Jadi kalau deposit Anda sudah masuk, saldo Anda sudah masuk, nah itu Anda segera laporan setiap deposit ke member area Anda. Nah ini Anda minta tutorialnya nanti ke sponsor Anda ya, member area. Nah sebelum ini maka nanti Anda harus verifikasi. Jadi khusus PPOP ini yang pertama tadi, penekanan saya Pak username-nya ya. Username kios pulsa wajib sama dengan username Cimo. Ini yang pertama. Pastikan ini, kalau enggak nanti tidak kebaca sama sistem. Yang kedua, pastikan mereka aktivasi ya supaya dapat ID sama PIN. Ya. Yang ketiga, ya Bapak Ibu harus verifikasi di member area Cimo. Jadi verifikasi di member area Cimo ini untuk apa? Supaya nanti Anda kalau laporan itu bisa kebaca sama sistem. Ya, jadi Bapak Ibu, ya pertama pastikan username kios pulsa wajib sama dengan username Cimo. Ya. Nah, untuk ngeceknya gimana? Anda ketik S.1234556 kirim ke WhatsApp Center. Ini untuk ngecek username ya. Jadi untuk ngecek username itu ketik S12356 kirim ke WhatsApp Center. Maka di sini nanti akan jawabannya itu akan ada ID, username. Username-nya berapa? Username-nya gimana? Nah, untuk username ini itu Bapak Ibu nggak usah khawatir besar kecilnya huruf ya. Yang penting sama. Misalkan Anda di kios pulsa hurufnya besar semua. Ya, terus di Cimo kecil, tapi sama-sama Joko misalkan. Joko di Cimo kecil, di kios pulsa besar gitu. J-nya besar, O-nya besar, K-nya besar, O-nya besar, nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting sama-sama Joko. Ya. Yang nggak boleh itu apa? Di Cimonya Joko, di kios pulsanya itu Joko Sel. Nah, ini nggak boleh. Ya, kalau Anda di kios pulsanya Joko Sel, ya maka IT kami itu tidak bisa membaca itu. Sistem kami itu tidak bisa membaca deposit Anda. Ya, maka pastikan harus sama persis username-nya. Caranya ini tadi. Nah, kalau beda, maka Anda harus ketik apa? GN. Anda ketik GN, username yang benar, username-nya Cimo Anda. Ini username-nya Cimo. Terus PIN, kirim ke WhatsApp Center. Nah, ini kalau username-nya Anda beda, itu lakukan ini, GN titik username PIN. Nah, ini ya. Terus pastikan nomor 2 ini aktivasi ya supaya dapat ID sama PIN. Nah, di sini penekanan saya adalah apa? Kirim ke SMS Center. Jangan kirim ke WhatsApp Center. Ini ada video tutorialnya ya. Ada video tutorialnya. Nah, verifikasi di member area ini juga ada ada tutorialnya ya, videonya belum ada, tapi tutorialnya ada. Nah, ini juga ada tutorialnya juga ada. Nah, ini ya. Verifikasi di member area. Verifikasi itu ada dua ya, verifikasi di aplikasi sama verifikasi di member area. Kalau verifikasi di member area ini tujuannya untuk apa? Untuk laporan deposit ini gitu. Karena kalau Anda nggak verifikasi di member area, maka Anda tidak bisa laporan ini. Ya, itu. Ya, terima kasih Pak Masudi ya. Yang lain tolong ini dipahami ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan? Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Oke. Oh, kalau cukup Bapak Ibu besok lihat rekamannya.
Sekali lagi yang penting tuh lihat rekaman besok, Anda catat, yang nggak jelas konsultasikan ke saya. Dari poin per poin tadi ya, dari WhatsApp marketing itu tadi bagaimana membangun call market, bangun warm market, bangun hot market, bangun core leader aktif. Ya, terus tadi agen, bagaimana membawa 100 agen PPOB, mulai bangun 3 juta, membangun 3 agen PPO tiap hari, terus membangun 100 agen, terus bangun 10 mitra. Nah, itu Anda lihat rekaman besok pagi. Karena malam hari ini mungkin Anda paham cuma 50%. Nah, lihat rekaman itu supaya 100% Anda catat itu akan lebih baik lagi, supaya Anda lebih cepat pahamnya. Ya, oke, terima kasih kepada Anda semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, hari Minggu ada training core leader. Saya pastikan, ya, saya minta tolong Anda segera pastikan bikin surat pernyataan bermaterai dan Anda lakukan sistem BBS supaya Anda hari Minggu bisa ikut training core leader. Ya, sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.